Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Beda Programming bersama saya Alvin Fau. Dan di seri kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat form pada HTML. Nah tentunya sebelum kita mulai, saya akan cerita-cerita sedikit apa itu form dan apa saja elemen-elemen nanti yang kita libatkan di dalam form kita itu sendiri. Dan kemudian apa saja teknik yang kita lakukan untuk melakukan proses pengiriman data di dalam form yang sudah kita buat. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu dulu untuk support channel ini dengan bantuan subscribe-nya, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan terbaru ketika ada materi-materi yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, form. Berbicara dengan form, itu sangat diperlukan ketika kita ingin mengirimkan data, ingin menginput sebuah data. Nah, jadi apapun yang kita lakukan pada saat pengiriman data, menginput data, itu akan diisikan pada sebuah form. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya form itu merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Misalnya, pada saat kita login di satu aplikasi, contoh Facebook gitu ya, kita membuka Facebook. Pada saat kita membuka Facebook, pasti kita akan dihadapkan pada form login, sehingga di form itu kita bisa mengisikan username kita dan password kita. Untuk proses penginputan data dari form ini akan dibantu dengan beberapa metode atau beberapa atribut. Untuk memproses data yang akan dikirimkan. Dan biasanya setiap data yang dikirimkan itu merupakan nilai atau alamat dari sebuah halaman untuk memproses data tersebut. Dan biasanya pada saat proses pengiriman data ada atribut yang membantu, seperti yang saya jelaskan tadi, ada atribut yang membantu untuk proses pengiriman data tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan metode gitu. Nah, metode ini akan membantu untuk mengirim dan juga mengambil data yang kita inputkan di dalam form. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat form dan juga membuat atribut metodenya tadi di dalam sebuah form, ya. Nah, kita akan buat file baru di sini. Kita simpan terlebih dahulu. Ini saya akan simpan di sini di dokumen, edit picture saja, sebuah folder baru, sebut namanya 01, membuat form. Oke, saya akan simpan dengan HTML. Oke. Nah, untuk membuat form itu sendiri, kita akan bentuk struktur HTML-nya dulu. Oke, di sini saya buat membuat form. Kemudian pada saat kita membuat form itu, ya, kita selalu buka dengan tag yang namanya form. Ini ya.
kita buka dengan tag form. Dan kemudian inilah atribut ya. Inilah salah satu atribut nanti yang akan kita sisipkan di sini, yaitu method. Metodenya apa? Nah, ini ada metode get dan ada metode post untuk melakukan proses pengiriman dan proses penangkapan datanya, gitu ya. Nah, kemudian kita akan buat beberapa elemen di dalam form kita tadi. Itu misalnya kayak saya buat di sini di dalam tabel ya, biar lebih rapi. Saya buat di tengah, width-nya saya buat 80, 50%, 50% aja saya buat. Kalau span 2, ini untuk menggabungkan dua kolom ya, form data mahasiswa. Nah, kemudian coba kita lihat dulu di dalam folder yang kita buat tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada satu elemen seperti ini ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Oke, kita buat bordernya ya, border 1. Tadi kan belum kelihatan ya. Kita buat bordernya. Oke, nah sudah kelihatan seperti ini. Selanjutnya sini kita buat tr. Kemudian di sini kita isikan nama, npm mahasiswa, kemudian nama mahasiswa. Oke, kita simpan dulu. Coba kita refresh. Oke, nah ini sudah bisa kita lihat. Nah, tapi di sini ini kita ganti dengan elemen yang berbeda. Apa elemen yang kita buat? Yaitu input text gitu ya. Kemudian kita buat name-nya, sana ini npm x npm. Nah, ini ketika mau mengirimkan sebuah data atau mau menyimpan sebuah data ke halaman yang berbeda, ini yang akan kita pakai nanti ya, name dari masing-masing elemen itu sendiri ya. Nah, kita simpan. Oke, nah sekarang sudah ada elemen seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Kalau misalnya kita lihat npm itu adalah merupakan angka. Nah, di sini teksnya kita ganti dengan number, kita simpan. Oke, jadi di elemen ini yang bisa kita inputkan nanti hanya angka saja seperti ini. Nah, kemudian ini kita kopikan saja. Kita pastikan di sini nama mahasiswa. Oke, di sini kita buat tipenya teks. Sini x nama. Oke ya. Kemudian ini kita buat size-nya 20. Oke, seperti ini nama mahasiswa. Kemudian kita copy pastekan lagi. Di sini kita buat alamatnya. Jenis kelamin. Oke, di sini kita buat berupa pilihan, gitu ya. Nah, di sini kita buat
input type radio gitu ya. Kemudian name-nya kita buat jenis kelamin, kemudian value-nya kita buat laki-laki. Kemudian di sini kita buat cek ya, check it, berarti nanti akan terchecklist otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat laki-laki. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita tinggal copy paste aja. Ini perempuan. Ini value-nya kita buat perempuan. Nah, inilah elemen-elemen di dalam form kita tadi ya. Oke ya. Jadi ini bisa dipilih seperti ini. Nah, kemudian kita isikan lagi yang lain, yang elemen yang lain. Misalnya jurusan, gitu ya. Misalnya kita buat jurusan. Ini kita copy aja dari atas. Jurusan. Kita buat ini berupa combo box, gitu ya. Sini kita buat select, name-nya itu X jurusan, ID-nya kita kosongkan saja. Ini untuk membuat pilihan ya. Kemudian kita buat option, misalnya teknik informatika. Sini juga kita buat teknik informatika. Sini kita ganti dengan sistem informasi. Kemudian ini manajemen informatika. Oke, cukup kita buat 3 aja. Kita lihat hasilnya. Oke, nah ini jadi bisa kita pilih. Nah, kemudian di atas ini kita bisa akalin seperti ini. Pilih jurusan Anda. Oke. Nah, putih 2 sini. Oke ya, pilih jurusan Anda, jadi bisa kita pilih. Oke, kita refresh lagi. Oke, nah bisa kita pilih ya. Nah, kemudian kita buat di sini misalnya bahasa pemrograman yang disukai ya. Nah, saya contohkan aja, kita gunakan elemen yang lain. Yang disukai. Nah, ini saya akan ganti dengan checkbox ya. Saya ganti dengan checkbox. Di sini saya buat X web, buat namanya web. Ini kita kopikan aja, pastikan di sini. Kemudian ini mobile.
pastikan lagi desktop. Oke, nah kita simpan, kita refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bisa kita centang seperti ini. Nah, kemudian paling bawah di sini kita buat yang namanya alamat. Oke ya, kita buat text area. Namanya X alamat. Oke, kita simpan, save. Oke, nah jadi sudah ada seperti ini. Oke. Nah, jadi hasilnya itu kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian di bawahnya kita tinggal membuat satu tombol. Input type-nya ini submit. Kemudian sini kita buat value-nya apa atau nilainya apa gitu. Kita isikan dengan simpan data. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat di bagian TD-nya ini kita buat call span 2 supaya bisa gabung kolomnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat satu tombol lagi, yaitu batalkan. Nah, ini saya buat reset. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi seperti inilah kira-kira untuk pembuatan form di HTML ya. Jadi apapun nanti yang kita lakukan untuk menginput data atau mengirimkan data, maka tidak akan pernah terlepas di form ini. Nanti kita isikan semua elemen formnya, kemudian kita simpan. Nah, jadi nanti prosesnya itu akan dibuat di sini, gitu ya. Nah, untuk reset ini maksudnya untuk membatalkan apabila kita tidak jadi mengirimkan data ya, atau misalnya ada kesalahan, kita reset aja, batalkan aja, maka semuanya akan kembali kosong atau normal seperti semula. Oke, saya rasa itu aja untuk materi hari ini. Ketika ada pertanyaan nanti atau penjelasan yang kurang paham, silahkan ditanyakan aja pada kolom komentar atau bisa juga langsung ditanya sama saya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan terbaru ketika ada materi yang saya upload di channel ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.